Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Sugeng dari kelas 07 TPLE 014 akan mempresentasikan proposal tentang mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, di sini saya mengambil tema dengan wood berkah, yaitu sebuah bahan material yaitu dari papan dan kayu balok. Dalam presentasi ini kita akan menyampaikan beberapa poin, yaitu gambaran umum rencana dan usahanya. Di poin pertama adalah gambaran usaha. Poin kedua yaitu penghambat dan pendukung. Poin ketiga produk usaha, dan poin keempat adalah target pasar, dan poin kelima adalah promosi. Poin keenam adalah laporan keuangan, dan yang terakhir poin ketujuh ada penutup. Oke, next. Gambaran usaha. Dalam bisnis properti, salah satu bisnis saat ini yang berkembang yaitu adalah bisnis properti. Kebutuhan masyarakat ini akan tempat tinggal menjadi sebuah usaha yang dicari masyarakat. Saat ini peluang usaha properti tidak hanya fokus membangun rumah dan menjualnya saja, yaitu contohnya ya dengan kayak properti ya kusen, bikin meja, kursi, pintu, dan lain-lainnya. Di poin yang kedua adalah faktor penghambat dan pendukung. Setiap usaha yang dijalankan pasti ada sukses dan ada yang belum sukses. Seperti halnya usaha ini. Ada beberapa hal yang menurut saya akan menghambat dan mendukung dalam suatu jalannya usaha. Yang pertama adalah faktor penghambat. Di faktor penghambat itu contohnya ada banyak usaha yang sama. Ketika misal di daerah tersebut dengan jarak yang berdekatan, banyak usaha yang sama, yaitu akan menghambat suatu usaha ya. Terus yang faktor penghambat yang kedua yaitu bahan baku yang tidak stabil. Ya, contohnya misalkan kayak ada bahan baku nih dari kayu merati, jati, tapi nggak stabil sehingga usaha harganya bisa naik karena kelangkaan bahan baku. Dan di poin yang kedua adalah faktor pendukung. Faktor pendukung usaha ini diantaranya yaitu kondisi tempat yang strategis. Iya. Jadi tempat strategis ini maksud dekat dengan pemukiman atau strategi pemasaran yang bisa dijangkau tidak terlalu jauh lah buat pembuatan bahan-bahan bangunan ini. Yang kedua adalah harga relatif terjangkau. Harga juga salah satu faktor yang pendukung. Kalau harganya tidak terjangkau, orang-orang akan berpindah tempat, memilih usaha-usaha lain dengan produk yang sama. Dan yang ketiga adalah memesan melalui telepon. Untuk rencana ke depan sih bisa melalui website ya. Contohnya dengan melalui sebuah penawaran. Jadi ketika ada customer yang mengunjungi website, terus di situ dikasih form yang bisa untuk kita feedback, kirim kembali tentang penawaran produk dan pelayanan yang cepat.
Dengan pelayanan yang cepat, ya insya Allah itu sebuah faktor pendukung. Karena misalkan kayak faktornya pengirimannya lambat kan ntar ini jadi suatu penghambat, entah ke barangnya itu urgent. Di poin yang ketiga yaitu produk usaha di sini yaitu dari model barang dan jenis barang. Untuk sampai saat ini dengan proposal yang saya bikin sih cukup kayu balok, papan dan plywood. Dan jenis barangnya masih di jenisnya itu marsawa, kayu jenis marsawa, meranti, jati dan lain-lain. Ada juga kayu karet, ada juga kayu pinus. Di poin keempat adalah target pemasaran. Dalam target pemasaran itu terdapat segmen pasar produk. Segmen pasar produk dituju tidak terbatas, yaitu dari semua golongan. Tentu saja kebutuhan akan bahan bangunan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal atau tempat yang merupakan kebutuhan premier manusia. Segmen pasar ini merupakan upaya untuk mengidentifikasikan kelompok konsumen dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok-kelompok yang kebutuhannya dan keinginannya serupa. Selanjutnya ada target pasar. Dalam target pasar, bisnis bahan bangunan ini pasarnya sangat luas, bahkan tidak terbatas. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan bahan bangunan dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat, tidak hanya untuk kalangan pengusaha saja. Karena bangunan merupakan salah satu kebangunan yang penting untuk mewujudkan kebutuhan penting lainnya, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal maupun tempat usaha. Karena jika kita akan mendirikan sebuah bangunan, pasti akan membutuhkan beberapa bahan-bahan yang hanya tersedia di toko bangunan terdekat. Maka target pemasaran harus tepat gitu. Poin yang kelima adalah promosi pemasaran. Untuk memasarkan bahan bangunan dapat menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang menjalankan bisnis properti maupun kontraktor yang menjalankan proyek bangunan, sehingga kebutuhan bahan bangunan yang mereka butuhkan dapat dipenuhi. Di samping itu, untuk menarik minat pelanggan, kita dapat memberikan potongan harga, contohnya untuk pembelian di atas nominal tertentu, atau bisa juga memberikan bonus produk tertentu jika sudah membeli lebih dari normal rata-rata yang telah ditentukan. Dan bagian dari promosi ini juga sering membagikan seperti baju, kaos, kontak yang terdapat kartu nama yang terdapat nomor kontak dan alamat lengkapnya. Selanjutnya di poin ke-6 adalah laporan keuangan. Dalam laporan keuangan terdapat alokasi dana, di mana alokasi dana ini yaitu biaya kos yang setiap bulannya pasti memerlukan biaya tetap. Di sini terdapat gaji pegawai yaitu 2 orang, terus biaya transportasi, operasional, ada listrik, ada PDAM